Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wala quwata illa billahil aliyul adzim. Sebagai NU, turut ikut merasa malu anak polah bopo kepradah, bopo polah anak ikut menanggung malu. Sebagai umat Islam Nusantara yang sangat awam dan bodoh merasa prihatin dengan wolak-waliking zaman akhir. Apa to iki sing diarani zaman edan yen ora edan atau tidak gelem edan ora melu keduman atau kebahagiaan. Sing bener tenger-tenger, sing salah entuk kamulyan, sing keblinger dipuja-puja lan diuja. Agama mung kangge nggayuh kamulyan ana ing donya. Yang salah imannya karena pandai dan jenius dikira sempurna ilmu agamanya. Sifat sombong disematkan untuk bangsa Yahudi. Akan tetapi di atas rata, IQ mereka di atas rata-rata manusia pada umumnya. Akan tetapi sifat sombong bukan hanya ditimpahkan kepada bangsa Yahudi saja, dan setiap manusia semuanya terdapat sifat sombongnya. Bedanya mengumbar sifat sombongnya dan menekannya. Umat Islam pun juga demikian tanpa keterkecuali. Walau beliau sebagai keturunan Nabi juga terdapat sifat sombong. Contohnya yang membuat kata-kata kalau tidak ada orang Arab, orang Nusantara masih menyembah pohon, yang berarti mereka hanya pemuja sajadah atau Ka'bah saja. Ini atas dasar dari pola berpikir mereka sendiri yang menyatakan demikian. Sedangkan yang diajarkan nenek moyang kami atau orang Nusantara, zatnya Tuhan tidak dapat, zatnya Tuhan tan kena kina ya opo, atau zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat disamakan dengan apapun atau dengan semua makhluknya. Kami atau kita semua juga darahnya Nabi atau anak cucunya Nabi Adam alaihissalam sebagai bapak manusia pertama, juga sebagai cucunya Nuh, Nabi Nuh yang menegakkan tauhid yang pertama kali, dan itu berasal dari Nusantara ini, dan beliau menjadi bapaknya Nusantara kedua, menjadi bapaknya manusia kedua. Beliau juga dapat disebut Imam Al-Mahdi yang pertama kali. Bedanya Imam Al-Mahdi dengan Rasul, kalau Imam Al-Mahdi hanya sebagai penegak tauhid saja, sedangkan Rasul wenang mengajarkan syariat atau membawa ajaran syariat juga. Dan setiap ada kerusakan tauhid yang diutus, setiap ada kerusakan tauhidnya, diutus Nabi setelahnya sampai ke baginda Nabi Muhammad SAW, dan beliau sebagai penyempurna syariat dari nabi-nabi sebelumnya. Dan diwariskan ke ulama di akhir zaman saat ini. 73 golongan yang dapat selamat hanya satu golongan. Kalau ditafsir di angkanya angka 7, kalau ditambahkan an menjadi tujuan, berarti satu yang selamat
ketiga yang terlaknat atau tersesat. Kalau di kalau di kalau dijadikan satu dari ketiga itu, siapa mereka yang bersesat, yang tersesat ke satu itu? Mereka yang ingkar dengan menyelisihi seruan ayat Al-Quran dan memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menjadi kunci salah benarnya iman Islam dan agama Islam yang menjadi bekal manusia dilahirkan ke muka bumi ini. Dan iman Islam itu menjadi kuncinya agama atau pintunya surga. Yang salah iman neraka tempatnya. Walau amal sebaik apapun dan sebanyak apapun dan yang ingkar dengan ayat disebut kafir yang kedua dan ketiga. Mereka yang bertauhid bermata sebelah atau hanya iman satu sisi ayat ketuhanan Tuhan di atas titik-titik saja dan mengingkari sisi ayat ketuhanan Tuhan dekat titik-titik. Dan yang sebaliknya sama juga mereka para pengikutnya Dajjal. Biar tidak salah paham, Dajjal di zamannya Nabi Musa itu Samiri yang sebagai pembelok tauhid yang diajarkan Nabi Musa. Samiri membuat patung sapi dan dimasukkan ruh agar dapat hidup dengan kesaktiannya Samiri. Yang lebih dan orang yang tersesat imannya kebanyakan beranggapan Tuhan disamakan ruh seperti yang dituduhkan. Kalau tidak ada orang Arab, orang Nusantara masih menyembah pohon. Sepengetahuan kami yang dipuja makhluk gaib yang tidak mempunyai jasad kasar seperti manusia yang mempunyai jasmani dan rohani, sedangkan mereka yang gaib hanya ruh saja. Aswaja mempunyai dua arti, asli wejangan ahlu sunnah wal jamaah dan asli wejangan Jawa kata mereka. Akan tetapi dikira agama Hindu itu wejangannya orang Nusantara. Sepengetahuan kami, nenek moyang orang Nusantara yang bernama Siti Khoturah dari istrinya Simbah Nabi Ibrahim. Mungkin atas dasar itu tanah di Jawa disebut dengan sebutan Siti. Sepengetahuan kami, gambaran dewa-dewi terdapat pada jagat kecil atau diri sendiri. Kalau di Jawa itu yang namanya sedulur papat limo pancer. Limo pancer itu seperti yang digambarkan dewa yang berkepala 4. Limo pancer itu ruh kalian. Ruh yang ingin menepati janji di saat bersaksi dan berjanji. Begitu juga zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha menyempitkan semua makhluknya. Juga maha luas, tiada batasannya. Allah memandang zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada lawan mungkurnya atau membelakanginya. Begitu juga tanaman yang ada, kalau tanpa maha luasnya tidak dapat berkembang atau panen. Akan tetapi kalian yang pandai malah mengajarkan bila panen untuk bersyukur kepada Dewi Sri yang kalian 17 kali minimal umat Islam membaca Fatihah. Di situ ada kata hamdalah. Sekabai puji hanya untuk zatnya yang maha menciptakan semua makhluknya, atau pujian itu hanya layak untuknya.
Memang para wali itu fleksibel bermasyarakat karena beliau-beliau paham benar dengan lakum dinukum waliyadin, akan tetapi tauhid beliau-beliau tegak sama persis dengan yang diimani baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang demikian juga dapat dipahami dengan seruan ayat Al-Quran. Menyelisihi apa mengingkarinya atau mengimaninya. Yang menyelisihinya mereka hanya para penyembah berhala yang tersimpan di hati atau pikirannya. Yang demikian karena dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dipahami dengan pikiran atau hati. Orang yang memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pikirannya dekat dengan kekafirannya dirinya sendiri, karena yang dapat dipahami pikiran dan hati hanya sebatas makhluk, tidak lebih. Iman Islam itu wilayahnya rohani, merah itu jasmanimu, pelaku syariat agamamu, merahmu hatimu, putihmu jiwamu, wilayahnya imanmu, hijau itu ruhmu yang dibekali agama Islam untuk bekal manusia dilahirkan ibunya. Merah putih yang akan menuju ke barat bermakna demikian. Mahadewa kalau di Jawa itu di saudara yang berelemen api. Bila amarah yang memuncak seperti Dewi Sarkali. Bila Anda yang pernah melihat saudara atau sedulur itu pakaiannya sama dengannya, bila yang bersifat pendamping kanan berpakaiannya rapi, bila Anda muslim sama dengan Anda. Sedangkan gambaran anak Kunti itu gambaran bahwa bahan baku manusia yang mempunyai 4 unsur api, angin atau udara, air dan tanah sebagai bahan utama. Keempat unsur itu dari jagat besar, dari hasil sari-sari yang dimakan bapak ibu, tidak terlepas dari 4 unsur. Pewayangan itu juga gambaran jagat kecil atau gambaran diri sendiri yang mempunyai sifat baik dan buruk. Dan lihatlah wayang kulit itu apa yang dipegang dalangnya. Gagang yang mengikat di bawah kaki sampai kepala itu bagaikan jati dirimu atau ruhmu. Dan jangan samakan Tuhan dengan ruhmu. Tuhan maha menyempitkan semua makhluknya, juga maha luas. Jangan pahami dirimu dengan Tuhanmu karena jangan pahami dirimu dengan Tuhanmu sama, karena Tuhanmu maha kekal, yang tidak membesar atau mengecil dan tidak berpindah-pindah. Sedangkan dirimu pasti membutuhkan Tuhanmu. Yang mau percaya atau tidak percaya, kalian ada karena diciptakan jasadmu melalui hukum sebab akibat dari perbuatan ayah ibu, juga alam semesta ini. Sedangkan jati dirimu langsung diciptakan Tuhan dengan istilah ditiupkan, dan pahami maha pencipta dengan ruhmu atau dengan putihmu. Anggaplah syariatmu yang paling bersanad dengan tepat. Bila kalian menyelisihi seruan ayat Al-Quran, maka yang kalian sembah hanya berhala yang ada di prasangkamu sendiri,
yang dihadapi Imam Al-Mahdi sama dengan yang dihadapi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman jahiliyah berhala dipatungkan, saat ini berhala ada pada diri si pemujanya, dan mereka tidak sadar diri karena mereka tidak tahu apa itu yang disebut dengan kafirnya dirinya sendiri. Bila mana ada prasangka atau membayangkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apapun, itu yang disebut musyrik hati atau kafirnya dirimu sendiri. Dan ini dari pengertian bagi yang ingkar dengan seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sebagai ustadz, kami sebagai umat yang di barisan yang paling akhir saat ini dalam jamaah yang kalian imami, memberikan seruan subhanallah agar imam menyadari kesalahan dasar beragama atau iman kalian telah menyelisihi dari yang diajarkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diserukan ayat Al-Quran, dan agar kalian menyadarinya. Kami dalam hal syariat mengikuti kalian bersanad sampai ke Nabi, akan tetapi bila salah iman atau para makmum seperti kami ini mau dibawa kemana, sedangkan menyekutukan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya, apa ada ampunannya? Salam dari kami Ustadz Dak-Dakan, orang yang sangat bodoh, yang hanya mengkafir-kafirkan kalian yang memang benar-benar kafir saja. Bila salah iman, amal sebanyak apapun mau dikemanakan, bila salah iman neraka tempatnya. Wassalam.